Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, hadratul muhtaramin, para jamaah Masjid Raya Al-Jabbar yang berbahagia, segenap puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat duduk bersimpuh, beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amaliah kita khususnya pada hari ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang berlipatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan kita Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan atba'it tabi'in, dan semoga rahmat keselamatan Allah limpahkan juga kepada kita hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sungguh satu kebahagiaan yang tiada terhingga. Pada hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dua fase kita telah lalui bersama, dan mudah-mudahan dua fase itu juga menjadi keberkahan tersendiri bagi kita semuanya, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Ramadan adalah merupakan 10 hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 10 hari berikutnya, maka 10 hari itulah penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 hari terakhir ini kita berada di fase di mana barang siapa yang iman dan wahtisaban, berpuasa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah aitkum minan nar. Orang itu akan dihindarkan, akan diselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 1 bulan penuh Ramadan ini kita menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan atau maghfirah Allah, dan terbebas, terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam satu ketika Rasulullah SAW mendengar malaikat Jibril pernah mengatakan, berbisik kepada Rasulullah SAW ketika Rasul akan berkhutbah. Dalam bisikannya malaikat Jibril mengatakan, wa wailun liman adraka Ramadan wa lam yughfarlah. Maka celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan, maka celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan, dia berpuasa pada bulan Ramadan, mengikuti hari-hari Ramadan, tetapi di akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisikan itu diaminkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang memasuki Ramadan, berada pada bulan Ramadan, tetapi ketika kita keluar dari Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan fase pertama rahmat Allah, fase kedua ampunan Allah, dan fase ketiga mendapatkan perlindungan Allah dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah yang berbahagia, konon para ulama mengkategorikan makhluk Allah itu beberapa bahagian. Dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua ciptaan Allah, dari mulai malaikat, jin, hewan, tanaman, semua alam raya, semua partikel di alam raya ini, maka yang termulia dari ciptaan Allah adalah yang disebut dengan manusia. Tetapi kemudian dari semua manusia ini, kemudian Allah memilah lagi, Allah memilih lagi orang yang mulia di hadapan Allah, yang dekat dengan Allah, yang disebut dengan para wali-wali Allah atau waliyun min auliyaillah. Merekalah yang mendedikasikan dirinya untuk senantiasa berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para waliullah itu terpilih dari semua makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia. Kemudian dari semua para wali ini, Allah kemudian memilah lagi, Allah memilih lagi. Ada sekelompok manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan para nabi. Para nabi ini dalam satu keterangan dikatakan jumlahnya tidak terbatas, hanya Allah yang tahu. Kemudian dari sekian para nabi yang mulia itu, kemudian Allah pilih lagi, Allah saring lagi, Allah pilih lagi, yaitu yang paling mulia dari para nabi adalah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dari seluruh para rasul ini, Allah memilih lagi para manusia, makhluk hamba Allah, ciptaan Allah yang dekat dengan Allah, yang disebut dengan ulul azmi. Tetapi dari ulul azmi ini hanya satu makhluk Allah yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah sayangi, yaitu Al-Mustafa wal Mukhtar Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para bapak ibu yang berbahagia, betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kemuliaannya tidak hanya untuk dirinya, tetapi ternyata kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kemudian menjadi kemuliaan bagi para umatnya. Bagi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan umat yang terbaik atau sebaik-baiknya umat. Dan umat yang terbaik ini adalah umat yang senantiasa beramar ma'ruf dan menahi mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada satu kelompok manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok itu kelompok yang sangat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelompok itu bergelar Ahlullah, yakni keluarga Allah atau orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bersabda di depan para sahabatnya, lillahi ahlun fid dunya. Allah memiliki sekelompok hamba manusia yang dekat dengan Allah, sehingga manusia itu dikategorikan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara keluarga, orang itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal lillahi ahlun fid dunya wa man haula ya Rasulullah? Apakah benar Allah memiliki keluarganya di dunia, dan siapakah mereka yang dekat atau menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasul menjawab, na'am, betul. Allah memiliki keluarganya di dunia, dan keluarga Allah Subhanahu wa taala adalah haula'il ladzina yaqra'una al-Qur'an. Mereka adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari huruf demi huruf Al-Quran,
mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Man akramahum akramahumullah. Barang siapa yang memuliakan keluarga Allah, memuliakan orang yang dekat dengan Al-Qur'an, memuliakan ahlul Qur'an, memuliakan orang yang mengajar Al-Qur'an, memuliakan orang yang belajar Al-Qur'an. Rasul mengatakan akramahumullah, maka orang yang memuliakan ahlul Qur'an itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahanahum", barang siapa yang menghinakan ahli Quran, yang menghinakan pengajar-pengajar Al-Quran, yang menghinakan guru-guru Quran, yang menghinakan orang yang belajar Al-Quran, ahanahumullah, Allah akan hinakan orang itu, tidak menunggu di akhirat, tetapi di dunia Allah akan hinakan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin jamaah yang berbahagia, bahkan ahlul Quran yang juga mendapat julukan hamalatul Quran mendapat tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulia orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan itu adalah umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Musa ingin berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, dia perlu memohon dulu kepada Allah untuk dapat berbicara dengan Allah. Bahkan ketika Allah mengabulkan, kemudian Allah memberi jarak dengan Nabi Musa dengan berpuluh-puluh hijab. Tetapi tidak dengan umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita yang ingin berbicara dengan Allah, yang ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bermesra-mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, cukup lakukan satu hal saja. Rasul mengatakan, "Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an." Barang siapa ingin berbicara dengan Allah, bersenda gurau dengan Allah, berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Karena sejatinya ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa mulia hamalatul Quran, betapa mulia orang dekat dengan Al-Quran, betapa mulia orang yang senantiasa bertadarus Al-Quran. Hadirin jamaah yang berbahagia, satu ketika Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Inna akramal ibad ilallahi ba'dal anbiya." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ba'dal anbiya, setelah para nabi Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan adalah hamalatul Quran, summa hamalatul Quran. Orang yang senantiasa dalam hatinya ada Al-Quran. Apakah dia hafal Al-Quran? Apakah dia senantiasa tidak dapat lepas hidupnya daripada Al-Quran? Bertadarus Al-Quran. Para ulama mengkategorikan paling tidak, kalau orang itu dikatakan orang yang dekat dengan Al-Quran, paling tidak, kalaupun dia tidak hafal Al-Quran, maka sehari dia dapat menyelesaikan 3 juz dalam Al-Quran. Baru termasuk ke dalam hamlatul Quran. Hamlatul Quran adalah orang yang paling mulia setelah para nabi. Kemudian, apakah kemuliaan para hamlatul Quran sehingga mendapatkan julukan orang yang paling mulia setelah para nabi? Jamaah yang berbahagia, Rasul mengatakan, kenapa mereka dimuliakan Allah? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujuna al-anbiya. Mereka ahli Quran akan dikeluarkan dari dunia, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala layaknya seperti wafatnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yuhsyaruna min quburihim ma'al anbiya. Ketika mereka dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar, mereka akan dibangkitkan dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yamurruna 'alas sirat, mereka akan berjalan di siratal mustaqim ma'al anbiya, bersama para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk tidak selamat bagi para hamalatul Quran, karena ketika mereka meniti siratal mustaqim, mereka berjalan dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terhebat adalah wa ya'khuduna thawabal anbiya, mereka juga diberikan pahala seperti
seperti pahalanya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, betapa mulia orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, jangan pernah ragu kita berada di jalur Al-Qur'an. Jangan pernah ragu kita menjadi orang-orang yang cinta dengan Al-Qur'an, karena kemuliaan umat Rasulullah SAW sesungguhnya adalah bagi mereka-mereka yang dekat dengan Al-Quran. Insya Allah, jika bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, mudah-mudahan kita hari ini termasuk pada orang-orang yang mencintai Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, sehingga jaminannya adalah kata Rasul Muhammad SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, nanti pada yaumil qiyamah, di saat orang lain kebingungan bagaimana mendapatkan syafaat, maka Al-Quran akan datang kepada sahabatnya yang dekat dengan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang itu dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.